Guys, welcome back to my channel. Terima kasih ya buat semua udah pada buka dan tonton video ini. Saya harap semuanya pada sehat-sehat aja. Di video kali ini saya mau sharing pengalaman saya buat teman-teman semua. Pengalaman tentang apa? Itu sesuai judul yang ada di depan. Pengalaman tentang saat saya mengikuti Latsar CPNS di tahun 2019. Jadi Latsar itu teman-teman singkatan dari pelatihan dasar. Apa aja yang saya mau sharing di sini? Jadi yang pertama waktu latsarnya itu berapa lama. Kemudian yang kedua itu saya mau sharing tentang lokasi. Lokasi latsarnya itu bakalan diadain di mana. Kemudian yang ketiga saya mau sharing tentang biayanya. Nah pastinya latsar itu butuh biaya dong ya. Selanjutnya saya mau sharing juga tentang setelah selesai semua kegiatan latsarnya teman-teman bakalan dapat apa nih. Terus yang paling terakhir saya mau kasih pesan buat teman-teman berdasarkan pengalaman pribadi. Oke deh, langsung aja ya. Pertama saya mau kasih tahu teman-teman dulu, for your information aja sih. Saya itu mengikuti tes CPNS itu di tahun 2018. Sekitar bulan Oktober kayaknya. Nah itu kan kalau kita ngikutin tes CPNS-nya itu ada beberapa ujian. Setelah mengikuti kegiatannya itu mulai dari pendaftaran, terus ada ikut tes, terus ada pemberkasan, ada sedikit vakum sekitar 2 bulan. Nah terus mulai di bulan Maret tahun 2019 untuk mulai bekerja. Waktu itu sebutannya kayak orientasi gitu. Nah orientasinya itu di mana? Waktu itu saya orientasi di lingkup dinas kabupaten saya. Mungkin teman-teman sekarang juga kayak gitu. Nah itu di bulan Maret 2019 ya. Nah, terus di sekitar bulan Juni udah tempatkan di unit kerja kayak gitu. Jadi setelah 2 bulan orientasi ditempatkan di tempat kerja, kayak misalnya kalau perawat atau dokter udah mulai ditempatkan di puskesmas atau di rumah sakit. Kalau misalnya guru udah ditempatkan di sekolah tempat teman-teman melamar. Nah begitu juga dengan yang lain kayak jabatan struktural lain, misalnya dinas mana gitu daftarnya kemarin dan ditempatkan di sekitar bulan Juni gitu. Setelah itu teman-teman, latsarnya itu mulai diadakan di bulan September tahun 2019. Oke, sebelumnya saya mau kasih tahu, sebelum saya berangkat ke tempat latsar saya kemarin itu saya sempat bikin video untuk khusus cewek nih ya, barang-barang apa aja yang perlu teman-teman bawa kalau mau ke latsar. Gak usah terlalu banyak, gak boleh terlalu sedikit juga bawa barangnya, secukupnya. Nanti itu mungkin bisa jadi referensi teman-teman, silahkan ditonton di atas ini. Sekarang kita bakal mulai dari yang pertama, waktu pelaksanaan latsarnya. Mulai latsar kan tadi di bulan September tanggal 16, terus mengikuti kayak on class gitu, jadi kita kayak anak kuliahan gitu. Kalau di kuliah itu kan biasanya dibilang dosen ya, kalau misalnya di sekolahan bilangnya guru. Nah kalau di latsar itu bilangnya WI atau Widya Iswara. Jadi kita bakalan diajar sama WI, mirip-mirip kayak dosen juga gitu. Materinya itu ya udah materi latsar, nanti materinya tuh banyak banget. Kalau teman-teman mau silahkan komen aja di bawah biar saya bikinin video juga yang bahas khusus tentang materi apa aja yang dipelajarin waktu latsar. Oke, lanjut lagi ya. Kita bakal on class selama sekitar 1 bulan. Nah kita bakal terima materi kayak gitu. Nah balik ke daerah masing-masing, ke unit kerja masing-masing untuk melakukan sejenis penelitian gitu loh teman-teman. Jadi tapi kalau di latsar itu sebutannya kayak aktualisasi, susah banget ngomongnya. Mengaktualisasikan nilai-nilai aneka gitu, nanti itulah nilai-nilai aneka itu materinya gitu loh. Kalau mau ngomong itu panjang banget, jadi udah bilang aja kayak gitu, nilai-nilai aneka. Jadi kita kayak buat jenis penelitian, mengaplikasikan apa yang sudah kita pelajari lalu kita membuat laporannya gitu. Itu waktunya itu selama sebulanan sih. Setelah selesai laporannya, teman-teman akan kembali lagi ke tempat latsarnya. Untuk apa? Yaitu untuk mempresentasikan hasil penelitian teman-teman, hasil aktualisasi teman-teman gitu. Paling nggak lama sih, cuma semingguan aja udah balik lagi ke daerahnya. Ya udah, kalau udah kayak gitu udah selesai. Nah untuk dalam semingguan itu kan ada 7 hari. Nah teman-teman bakalan on class itu mulai dari Senin sampai hari Jumat. Hari Sabtu teman-teman boleh mengunjungi
keluarga atau pergi jalan-jalan ke mall, atau ngapain gitu, atau mau cuma tidur-tiduran di kamar, itu terserah teman-teman. Kemudian hari Minggu untuk yang umat Kristiani bisa beribadah ke gereja. Kemudian yang kedua, saya mau kasih tahu teman-teman, kita masuk ke lokasinya. Nah, teman-teman buat yang kayak saya kemarin, misalnya mendaftar di daerah, itu latsarnya akan diadakan di ibu kota provinsi kayak gitu. Jadi kita bakalan ke ibu kota provinsinya. Nah, next kita bakal masuk ke biaya. Nah, tentunya pertama tuh biaya transportasi ya. Nah, biaya transportasi apalagi kalau misalnya yang jauh dari kota provinsinya. Nah, biayanya bisa pakai pesawat atau misalnya yang jauh pakai darat juga pasti butuh biaya transportasinya. Nah, biayanya itu teman-teman ditanggung oleh daerah ya, sebutannya itu APBD, jadi ditanggungkan ke APBD daerah masing-masing. Jadi yang khawatir nih untuk uang beli tiketnya, teman-teman dibebaskan dari biaya itu. Terus biaya-biaya lain kayak misalnya tempat tinggal itu juga difasilitasi. Kemudian makan dan minum sehari-hari teman-teman juga difasilitasi. Jadi kayak saya kemarin nggak perlu repot-repot masak atau ngapain, jadi setiap pagi, siang, sama malam itu wajib makan. Terus ada snack-snacknya juga, snack siang, kemudian ada snack sore juga teman-teman. Next kita bakal masuk ke bakal dapat apa setelah mengikuti latsar. Tentunya kita bakalan pertama dapat ilmu yang bermanfaat. Jadi banyak banget hal baru yang kita pelajari. Dan banyak banget kegiatannya, itu seru-seru banget sih kegiatannya, apalagi yang seminggu pertama. Dan sebelum masuk ke dalam kelas itu seminggu pertama itu masih belajar di luar gitu. Setelah itu bisa dapat teman baru, nanti bakalan dari daerah-daerah lain juga bakalan ada gitu. Kelasnya bakalan acak gitu, jadi campur-campur dari daerah mana, termasuk tidurnya nanti bakalan campur dari teman-teman dari daerah lain gitu teman-teman. Jadi bakalan dapat kenalan yang lebih banyak sih. Kemudian secara tertulisnya teman-teman bakalan dapat sertifikat. Dan yang terakhir pesan saya untuk teman-teman yang bakalan ikutin latsar, sebelum saya mau kasih tahu, ini kan lagi pandemi, jadi nggak tahu bakalan kayak gimana sistem latsarnya. Beberapa hal yang saya mau jadi pesan akan untuk melakukan yang terbaik sama latsar, mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian nanti kalau ada aktualisasi, lakukan aktualisasinya benar-benar bermanfaat buat tempat kerja atau lingkungan sekitarnya teman-teman. Oke teman-teman, sekian dulu untuk informasi di video kali ini. Semoga benar-benar bermanfaat buat teman-teman, bisa jadi referensi pengetahuannya sebelum mengikuti latsar. Hai, kalau teman-teman suka bisa klik like, juga bisa share ke teman-teman yang lain biar semua bisa dapat infonya. Jangan lupa subscribe juga ya. See you on my next video.